Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama kami bertiga. Hari Senin ini kita akan bahas soal PSIM Yogyakarta yang bermain imbang 0-0 saat dijamu oleh PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie. Sebenarnya hasil yang pantas ya, karena kedua tim bermain cukup agresif, saling jual beli serangan, dan patut diapresiasi dua kiper kedua tim ini, ada Cahaya Sepedi dan Hilmansyah ya. Itu cukup bagus dua kiper ini. Ya, saya tanya Pak Nanto dulu, gimana Pak hasil imbang ini Pak? Apakah cukup adil? Ya, kalau kita lihat kemarin sangat adil ya. Van Gastel sendiri juga menganggap bahwa hasil kemarin itu sangat adil gitu kan. Karena permainan kedua tim ini juga berimbang ya. Meskipun di pertandingan kemarin pertama kalinya PSIM itu gagal mencatatkan ball possession tertinggi gitu. Ya. Jadi kalah dengan tuan rumah. Kalau nggak salah 47% ball possessionnya. Berapa? Ball possessionnya? Ya. Kalau ini dari statistiknya ini ya, Liga 1 match officialnya, PSIM ball possession sampai 75%. Malah sampai 75%. Saya pun juga bertanya-tanya. Iya. Karena dari beberapa statistik yang lainnya itu ternyata tuan rumah yang lebih unggul gitu kan. Beda-beda ya. Ini juga agak aneh gitu kan. Nah, ini ada dua sumber ya. Tapi dari kenyataan di lapangan ini kan memang kita melihat ball positionnya PSIM di pertandingan di babak pertama itu jelas kalah gitu kan. Nah, baru permainan PSIM ini hidup setelah 30 menit terakhir sebenarnya. Karena beberapa pemain-pemain PSM ini kelihatannya udah kehabisan napas kan. Karena pertandingan kemarin itu juga cukup berat. Ya, terlepas dari ball position tadi, yang jelas PSM kemarin juga bermain dalam tekanan yang tinggi ya. Tekanan dalam artian tekanan terhadap cuaca, kemudian kebugaran juga, dan juga tekanan terhadap absennya salah satu pemain yang sebenarnya juga kita bisa melihat sekarang bahwasannya sosok Reva ini benar-benar sangat tidak tergantikan di PSIM gitu kan. Nah, buktinya ini masih prediksi-prediksi aja, maksudnya prediksi kemungkinan bahwasannya kenapa kok Reva itu selama ini jadi pilihan pertama gitu kan. Nah, saat Reva tidak tampil karena akumulasi kartu, Van Gastel ini akhirnya mengubah formasi itu secara radikal. Ya kan, jadi biasanya PSIM ini memainkan 4 back ya. Maksudnya 2 double stopper dan 1 wing back. Nah, sekarang justru memainkan 3 full back semua. Nah, ini yang menarik dalam artian begini. Ini ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, Van Gastel menilai bahwasanya belum ada pemain yang bisa menggantikan sosok Reva gitu kan. Meskipun dari beberapa kali pertandingan banyak kalangan yang menganggap bahwa Reva ini bermain juga tidak sesuai ekspektasi dari penggemar ya. Kadang Reva ini juga membuat kesalahan ya, tapi di mata Gastel Reva tetaplah seorang pemain yang sangat dibutuhkan. Ini kemungkinan pertama. Terus kemungkinan kedua, terlepas dari sosok Reva, mungkin kalaupun Reva bermain kemarin, kemungkinan Van Gastel juga akan mengubah formasinya karena melihat kualitas dari PSM Makassar gitu kan. Kenapa? Karena PSM Makassar ini kan bermain dengan sangat kuat ya. Mereka sangat fisikal dan juga punya pemain-pemain yang punya kecepatan. Jadi untuk meredam kecepatan pemain-pemain dari PSM ini, terpaksa PSM ini harus mengorbankan satu pemain untuk ditempatkan menjadi tambahan back, tambahan full back. Otomatis dengan komposisi seperti itu berarti kan ada kekurangan di lini yang lain gitu kan, karena harus menambah satu back lagi gitu kan. Biasanya hanya menggunakan 2 full back, sekarang menjadi 3 gitu kan. Tapi ini kan analisis ini
dari kacamata kita yang hanya menyaksikan dari luar tim ya. Kita tidak tahu apakah nanti di tim, tidak internal tim itu penentuan strateginya seperti apa. Kan baru bisa kita tanyakan besok saat Fahmi akan ketemu dengan Van Gastel sendiri kan. Karena saat ini tim belum pulang ya Mi ya. Baru pulang kemarin. Ya. Sorry. Ya, jadi ada dua kemungkinan itu dan gaya bermain PSIM terutama di babak pertama langsung berubah. Dalam artian bahwasanya PSIM ini justru terlihat sangat defensif. Ya, dan mereka sulit keluar dari tekanan dari PSM ya. Karena memang mereka menempatkan 3 back di belakang. Nah, sebenarnya banyak orang itu yang menganggap bahwasanya formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 itu tetap sangat ofensif. Iya, memang sangat ofensif. Dalam artian kalau memang 3 back ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Maksudnya kan karena ada tambahan 3 back ini, ada tambahan 1 back di belakang, 2 back yang lain atau salah satunya bisa membantu lini tengah kan, sebenarnya kan seperti itu. Tapi dalam kenyataannya kemarin mungkin karena ini formasinya masih baru, jadi beberapa pemain di awal ini masih sangat kesulitan gitu kan. Terlihat sekali yang canggung memainkan 3 back ini kan sebenarnya Yusaku kan. Nah yang lebih lucu lagi, ya bukan lucu ya, yang memang bukan apa namanya mungkin yang membuat permainan PSIM ini nggak jalan, 2 gelandang sayap yang ditempati oleh wingback gitu kan, masing-masing di situ kan diplot si siapa namanya Raka Cahayanya di kanan, kemudian mencoba menarik Anton Fase untuk lebih ke belakang. Nah ini justru yang jalan ini kan si Raka, sementara Fase ini seringkali tidak begitu cepat untuk turun karena memang instingnya ini bukan insting wingback kan. Betul. Jadi dia kan sebenarnya winger kan, jadi agak sedikit kesulitan. Nah yang jadi akhirnya yang menjadi support dari sayap kiri, flank kiri itu kan Yusaku. Nah di sini yang membuat skema ini nggak jalan. Ternyata wingback PSM ini juga bermain bagus, terutama siapa namanya yang bukan yang kanan yang Sahrul Lasinari ini, meskipun dia pemain yang lokal di situ ya, tapi dia cukup bagus dalam meredam pergerakan dari Fase. Beberapa kali penetrasi Fase ini digagalkan oleh dia gitu kan. Nah ini juga sebuah hal yang menarik kita simak dalam pertandingan kemarin. Tapi kalau bicara hasil, ya tentu ini hasil yang sangat adil ya. Karena sesuai filosofisnya Van Gastel sendiri, kalau memang timnya tidak mampu memenangkan pertandingan, ya pokoknya jangan kalah. Berarti kan memang mengejar 1 poin, dan kekayaan 1 poin di kandang lawan ini kan menjadi sebuah prestasi juga. Ya anak buru-buru amat lah. Iya, dan ini luar biasa lah menurut saya, karena kita bisa mengambil poin di Pare-Pare ya. Persija saja kalah. Sebelumnya tidak berhasil mengambil poin di situ kan. Nah ini PSIM berhasil mengambil poin itu, dan kemungkinan besar Van Gastel juga sudah mempelajari gaya bermainnya PSM ya, sehingga dia bisa meredam agresivitas pemain-pemain PSM yang memang memainkan bola-bola long ya, direct ball langsung ke ke pertahanan PSM, sehingga 3 back PSM ini juga akan sangat riskan kalau langsung maju ke depan membantu gelandang. Akibatnya apa? Akibatnya ada sesuatu yang terputus antara lini belakang dan lini depan. Nah, yang jadi ironis kemudian malah justru gelandang-gelandang PSM yang harus drop ke belakang. Contoh misalnya si Valente yang harus mengambil bola ke belakang gitu kan, sehingga dia terlalu bermain ke belakang, sehingga penetrasi pemain-pemain PSM untuk melakukan ofensivitas ataupun transisi dari bertahan ke menyerang ini agak tersendat di babak pertama. Inilah yang kemarin mungkin yang akhirnya membuat Van Gastel ini berpikiran bahwasanya hasil 1-0 ini menjadi hal yang sangat ideal lah
bagi kedua tim kan, dan dia juga nggak begitu kecewa dengan hasilnya. Tapi dia agak kecewa dengan permainan timnya di babak pertama. Ada beberapa yang jalan, nggak jalan gitu. Nah kemudian di babak kedua dia sangat puas dengan penampilan 30 menit terakhir ya. Menurut dia bahwa inilah penampilan yang sebenarnya dari timnya gitu kan, meskipun saat itu tim lawan seperti sudah kehabisan napas. Mungkin itu Pak. Iya. Ya dari 2 laga away hasil 4 itu udah lumayan ya sebenarnya. Sudah hasil yang positif ya. Ya Mi, oke, walaupun kamu mungkin belum ada wawancara secara mendalam ya karena PSIM sendiri baru pulang minggu kemarin ya. Kira-kira apa yang mempertimbangkan, ada nggak dalam sesi wawancara sebelumnya itu ada yang pertimbangkan Gastel tiba-tiba mengubah gaya 3-4-3 mungkin ya, dengan menjadikan Rendra Teddy ya, libero, saya libero kok di waktu itu. Ya, ada apa ya, keputusan strategi yang tidak terprediksi semua orang mungkin ya. Aku pun sebelumnya bilang kayaknya nanti substitusinya Reva adalah Dede Sapari, formasi yang sama, karena di sesi latihan juga nggak kelihatan ada perubahan skema formasi juga. Terus tiba-tiba pas aku nerima DSP 1-2 jam sebelum pertandingan, tiba-tiba Rendra tadi masuk, terus Yusaku jadi CB, Rendra tadi jadi CB dan nggak ada LB-nya. Oh berarti pakai 3 center back. Terus aku menyoroti kemarin kan debut pertandingannya Rendra tadi untuk musim ini. Ada beberapa momen dia agak beresiko ngambil bolanya, terus dia dapat kartu kuning juga kemarin. Mungkin ada demam panggung juga karena laga perdana, terus ngelawan tim yang ya PSIM solid lah kemarin babak pertama. Aku juga mengamati, benar tadi Pak Ananto sempat menyampaikan PSM Makassar tuh menit 75-an tuh udah kehabisan napas karena mereka dari awal serangannya direct ball, lari-lari terus, apalagi kemarin cuacanya sangat panas sampai ada water break. Water break udah menit 30 kan. Ya karena itu di atas 35 derajat, semua diwajibkan harus ada itu. Nah, aku justru yang menanyakan gitu ya besok kutanyain juga sih Mas Bro. Ada momen sebenarnya PSIM Jogja udah deadlock serangannya menit 70-an sekian tuh udah deadlock, tapi Van Gastel tidak kunjung melakukan pergantian pemain. Hanya Seva itu pun Seva maksudnya menit 86. Efektif Seva cuma 5 menit di lapangan. Sementara PSM Makassar kemarin mungkin 4-5 pergantian. Karena Tavares menyadari intensitas permainannya tinggi, cuacanya panas, pemain nggak bisa sepenuhnya dipaksakan main 90 menit. Terus ini yang menarik dari statementnya Tavares setelah pertandingan. Jadi salah satu kerugiannya PSM Makassar adalah mereka tidak bisa memainkan Yuran Fernandes, kapten. Ternyata Yuran itu dapat sanksi dari Komlis, betul, 4 pertandingan denda 50 juta karena di laga sebelumnya pas lawan Persija Jakarta tidak menyalami wasit. Masalahnya surat itu tertulis tanggal 25 September atau H-2 pertandingan, tapi baru diterima PSM Makassar tanggal 26 atau H-1 malam. Jadi Tavares sudah nggak punya waktu untuk ngotak-ngatik formasi lagi. Akhirnya yang jadi kapten kan Rizky Pratama. Iya itu. Jadi Rizky Eka. Jadi di posisi PSM Makassar kemarin agak tidak full tim karena ada yang absen itu Yuran Fernandes, terus ada beberapa pemain yang situasinya tidak baik, cedera. Sementara kalau dari PSIM kayaknya kendalanya mereka karena perjalanan jauh. Tapi betul yang tadi Pak Nanto bilang, Van Gastel sendiri tidak yang terus menyalahkan pemainnya karena tidak bisa memenangkan pertandingan. Di statementnya dia justru memuji penampilan 2 kiper, Cahaya Supriyadi dan Hilmansyah. Memang penampilannya sama-sama bagus. Dia bahkan secara gamblang bilang kalau menurut saya man of the match-nya adalah 2 kiper masing-masing tim gitu. Setuju. Yang menarik kemarin justru karena pakai skema 3 back, terus 4 itu di tengah. Ze Valente kemarin posisinya akhirnya jadi free roll. Dia tidak di nomor 10, tapi ya free roll, bebas aja dia mau kemana. Kayak Injay mungkin. Iya, belum lihat mainnya. Oh lihat dong, keren Injay. Ya maksudnya Ze Valente. Ini satir apa beneran? Bener, Injay bagus sekarang mainnya, bagus. Ya intinya kemarin kenapa lang ketawa ya? Nggak, kemarin orang kan emang dia nggak suka sama Injay dia katanya. Ze Valente kan free roll. Dia box to box, terus dia double pivot sama Rahmanso juga. Fluid banget, dia cair banget, enak banget mainnya. Justru yang menurutku kurang, aku kalau ini opini pribadi ya, Faris Sudin dia ngotot, tapi visi mainnya kurang sih. Visi main di mana dia harus syuting, misalnya dia dapat bola harus keeping. Nermin Haljeta menurutku juga kemarin agak underperform.
dia dapat berapa momen telat ngambil atau kelewatan, dan ya maksudnya di momen deadlock itu ya lagi-lagi harusnya JP bisa lah ganti 1-2 pemain lebih awal mungkin menit 70-an, tapi dia nggak melakukan, lagi-lagi cuma satu pergantian kayak pas lawan Persib. Dan saya baru tahu ya, nggak salim sama wasit itu ada denda ya? Ada. Iya. Oh Ada. iya. Dan itu dianggap bad attitude. Iya. Kong salim. Dia kena kode disiplin 2002. Itu ada juga satu pertandingan di internasional lah. Saya lupa di laga mana itu. Ada juga pemain yang nggak mau menyalahi wasit atau perangkat pertandingan, atau bahkan ada pemain yang tidak mau menyalami pemain lawan. Dia kayak Evra sama Suarez dulu. Ya itu artinya memang kena denda. Karena sepak bola sekali lagi ini kan sport ya. Dan semuanya itu harus menjunjung tinggi sportivitas. Terlepas bahwa sekarang sepak bola ini menjadi sebuah industri ya. Tapi sepak bola tetap olahraga. Olahraga itu harus menjunjung sportivitas dan fair play. Dan itu dianggap perbuatan yang tidak mencederai fair play. Ya, mencederai fair play dan perbuatan yang tidak patut lah. Makanya ada sanksi. Dan sanksinya cukup berat. 4 pertandingan. Tambah 50 juta. Ya, attitude ini cukup cukup merugikan PSM gitu. Dan merugikan pemainnya sendiri. Iya, karena Yuran sebelumnya sempat lama juga dia di ban gara-gara omongannya ya. Instagram story-nya waktu itu bikin sosmed. Ya, itu awalnya dia dilarang untuk main sepak bola selama 1 tahun di Indonesia, tapi kemudian direvisi hanya berapa bulan? 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan ya. Jadi PSS Komdis yang mengatakan itu, kemudian Komdis sendiri yang menganulir itu. Jadi dikurangi lah. Mas aku nambahin sedikit ini sih. Tadi Pak Anar juga sempat menyinggung bahwa seperti yang disampaikan Van Gastel pasca pertandingan di konferensi pers, 20 atau 30 menit terakhir itu memang intens. PSIM banyak mengkreasikan peluang, dan aku mencatat mungkin ada 3 atau 4 kali Cahaya Supriyadi itu mengirim direct ball. Entah itu dari kalau istilahnya dulu umpan lambung dari belakang gitu loh. Direct ball kayak gitu, dan akurasinya bagus banget. Dia 2 kali kena kaki langsung dari Anton Fase, dan itu bisa menciptakan peluang. Jadi entah, saya juga bingung, entah gaya mainnya yang berubah atau Cahaya Supriyadi yang akhirnya makin nyetel sampai SCM. Dulu kan laga-laga awal dia bukan ball playing goalkeeper, tapi makin kesini dia makin terlihat fluid untuk mengalirkan bola. Ya, karena dipaksa kan. Ya mungkin ya. Ya karena dipaksa. Dilatih. Iya, kemarin soalnya aku mencatat dua kali dia ngalirin bola jauh itu langsung kena ke kakinya Anton. Itu menit-menit akhir. Itu luar biasa sekali loh. Umpannya itu akurasinya. Saya ingat dulu waktu 90-an itu ada satu pemain yang bisa umpan seperti itu dari belakang. Namanya Sudirman, kaptennya Arseto. Kalau umpan itu bukan kiper, libero. Liberonya Arseto. Kalau sekarang nama panggilannya jenderal itu ya. Itu kalau umpan dari belakang long ball itu bolanya seperti itu, datar tapi nyari kaki ya. Iya, tapi gampang gampang dikontrol. Dan itu nggak semua pemain bisa seperti itu. Karena itu bola yang sangat sulit diantisipasi lawan, tapi gampang kontrol sama pemain yang menerima bola. Itu dulu saya beberapa kali kalau Sudirman sudah lepas passing seperti itu, penonton di Riwedari itu tepuk tangan semua. Luar biasanya Sudirman itu salah satunya itu. Iya, Cahaya kemarin melakukan itu. Tapi saya melihat PSIM bermain lebih agresif intens setelah Victor Detan keluar loh kayaknya. Iya. Iya, karena Detan banyak ngerepotin juga. Dia kan sebenarnya di wing kanan, head to headnya sama Yusaku. Tapi karena Yusaku banyak bantu penyerangan karena fase nggak terlalu optimal, terus dia banyak ninggalin posnya, ditutup Rendra Teddy. Rendra Teddy banyak dilewatin sama Detan. Ya, aku juga nggak tahu ya. Kaget waktu Kodetan malah diganti. Makanya aku juga bingung, maksudnya rasionalisasinya Bernardo Tavares mengganti Detan, padahal dia masih bagus mainnya. Dan agak pasang muka nggak enak kan itu. Iya benar. Detan keluar itu. Ya itu sebenarnya gampang nih, karena saya begini loh. Kemarin kan PSIM ini kan main 3 back. Iya. Kan posisi 3 back ini sebenarnya itu sangat rentan terhadap serangan-serangan dari sayap atau memanfaatkan lebar lapangan. Nah, Detan yang sebenarnya punya kualitas itu diharapkan dia bisa memanfaatkan kelemahan dari strategi 3 backnya PSIM. Tapi ternyata apa yang diharapkan dari Tavares ke Detan itu nggak terwujud, makanya dia cepat diganti. Iya. Gitu. Aku nyadarin juga sih, entah karena memang skemanya belum cukup
solid kemarin pakai 3 back, banyak banget bikin pelanggaran di dekat kotak penalti, di kotak 16. Mungkin ada 5 sampai 6 kali VSM Makassar dapat tendangan bebas karena ya Rendra Teddy, Yusaku banyak foul yang apa ya? Ya nggak perlu lah. Iya, yang nggak perlu sebenarnya. Ya terutama ya ini mungkin kayak tadi ya, Rendra ini kan baru pertama dimainkan dan habitatnya dia dulu kan sering main di Liga 2. Iya. Karakter Liga 2 itu masih terbawa. Ya masih terbawa. Masih terbawa. Jadi dia ambil Detan itu sekali ambil, ya kan? Akhirnya Detan lepas. Padahal kalau di Liga 1 itu jangan dilakukan seperti Cover itu. dulu ya harusnya. Ya, bayangnya aja dulu. Terus yang kedua, dia menabrak pemain dari belakang. Iya, Yang itu kartu kuning itu ya kalau ini dia protes ya. ya. nabrak Rizky Eka kalau nggak salah. Ya, kalau mungkin di Liga 2 itu wajar gitu kan. Tapi kalau di Liga 1, wah itu apa ya namanya sebuah kesalahan yang sulit untuk dimaafkan oleh wasit. Kayak kuning ya. Kayak kuning karena nabrak gitu kan. Nah, harusnya ya memang berbeda ya gaya main Liga 1 dengan Superliga itu beda. Liga 2 dengan Superliga. Aku menambah sedikit ini Mas. Maksudnya kan kita sempat bahas sebelumnya di podcast terakhir kayak kekhawatiranku kan ketika nanti pemain yang selama ini jadi cadangan terus dimainkan bisa nggak level competitiveness-nya menyamai, mental bertandingnya menyamai, kebugarannya menyamai, dan ternyata kayak menurutku kemarin dan tadi menjawab keraguanku itu semua loh, ternyata bener kan, dia tidak belum selevel teman-teman lainnya yang selama 6 pekan sudah dapat menit bermain. Betul. Nah aku khawatir pemain-pemain PSIM lainnya kan sekarang yang belum main tuh lumayan banyak. Itu mengkhawatirkan nanti. Ya itu sih mungkin. Wananto ngeliat apa ini yang menjadi sumber deadlock PSIM Jogja tidak seperti laga-laga sebelum saat melawan Bali United? Apa karena memang PSIM melakukan defense yang cukup kompak atau memang sebenarnya powernya nggak ada karena main sore panas, dehidrasi udah. Ya karena perubahan formasi, Pak. Formasi ya. Perubahan formasi ini kan nggak apa ya namanya hal yang baru bagi pemain-pemainnya. Setelah 6 pertandingan mereka sudah terbiasa dengan posisi 4-4-2 atau 4-4-2 3-1 gitu kan. Jadi dengan komposisi pemain memainkan 3 back otomatis ada penyesuaian ulang dan kekikukan tersendiri dari pemain-pemain itu, terutama Yusaku kelihatan sekali. Kemudian Anton Vase ini juga nggak maksimal. Kemudian Ratmasov dan Ze Valente ini juga harus menyesuaikan dengan komposisi pemain di lini tengah gitu kan, dan juga komposisi pemain di lini belakang. Kalau biasanya bermain dengan 2 stopper dan 2 winger, ini membuat serangan-serangan PSIM ini sangat fluid ya, sangat enak. Jadi begitu pemain gelandang di tengah ini kesulitan untuk mendapatkan opsi umpan, mereka pasti akan coba melebar ke sayap gitu kan. Di situ kan pasti sudah ada kelebihan pemain karena di situ ada 2 pemain yang berposisi yang ada di posisi flank, misalnya wing back kanan dengan winger kanan ya. Posisi ada 2 pemain ini yang bisa dijadikan opsi. Sementara sekarang kan hanya ada 1 opsi, wingernya saja gitu kan. Nah, sementara pemain belakang ini juga harus waspada terhadap serangan balik PSM. Karena ketiadaan wingback membuat sisi flank mereka itu sangat kekurangan pemain. Nah, ini yang membuat kemarin ini fase ini juga agak sedikit kikuk ya, maksudnya tidak bermain lepas. Terus kemudian tadi Faresa Sudin ini juga diharapkan dia bisa menjadi pemecah kebuntuan kan sebenarnya, untuk menciptakan passing atau ruang kepada striker atau pemain lain. Tapi ternyata setelah dia dapat bola, karakter lamanya ini masih muncul, masih pingin bawa bola lebih lama ini. Nah, ini yang akhirnya membuat komposisi ataupun skema serangan yang tengah dibangun oleh PSIM ini jadi buyar. Tidak hanya itu, perebutan bola kedua yang dimenangkan oleh PSIM akhirnya menjadi mubazir. Ya kan, akhirnya mubazir karena apa? Bola yang di kaki Sudin ini nggak bisa distribusi secara lancar. Nah, begitu dia kuasai bola, cukup 1-2 kali sentuhan aja dia lihat opsinya yang lain gitu kan, nggak usah dia mencoba untuk melewati lawan gitu kan. Tapi
Selain itu, pressing pemain-pemain PSM di lini tengah seperti yang kita prediksikan dari awal itu memang sangat ketat. Betul. Jadi reaksional pressing yang diterapkan oleh PSM kemarin itu membuat pemain-pemain PSM ini nggak nyaman dalam menguasai bola, karena begitu mereka akan mendapat bola mereka sudah didekati oleh pemain lawan gitu kan. Dan yang mendekati itu nggak cuma satu, keroyokan gitu kan. Nah ini akhirnya akan membuat kesulitan untuk melakukan baik itu hanya kontrol atau kemudian mencoba mencari opsi passing ataupun coba syuting ke gawang. Ini kan jadi sulit. Jadi memang strategi yang diterapkan PSM ini juga bagus gitu ya. Jadi ya mereka sudah punya karakter timnya ini kan. Jadi PSM kemarin itu sebenarnya menghadapi tim yang punya karakter permainan yang sangat kuat, sehingga gaya yang selama ini dimainkan itu nggak keluar, apalagi dengan perubahan komposisi strategi dan kemudian formasi ya. Formasi lini belakang ini juga membuat PSM ini lebih cenderung untuk bertahan. Jadi memang ini kan artinya menumpuk back di belakang gitu kan. Akhirnya mengurangi pemain-pemain yang punya naluri menyerang atau ofensif yang lebih tinggi gitu kan. Tapi ya ini sudah menurut saya ini keputusan dari Van Gastel ya, dan keputusan ini juga nggak sepenuhnya salah. Buktinya PSM itu juga nggak berkutik. Dan crossing dari PSM ini kan selalu mentah. Nah salah satu kelebihan memainkan 3 back tengah ini ya itu adalah untuk mengantisipasi crossing lawan. Nah selama ini PSM itu terkenal dengan crossingnya yang cukup bagus. Meskipun ada beberapa kali memang pemain-pemain PSM ini mampu menembus 3 back PSM ini, cuma kan masih karena posisinya ini nggak begitu nyaman, akhirnya Cahya ini juga bisa mengantisipasinya dengan baik. Nah, itu semuanya memang kalau secara keseluruhan memang itu sangat sangat banyak hal yang membuat PSM ini nggak nyaman bermain di babak pertama, Pak. Kalau saya melihat sih dari kacamata saya pribadi, karena perubahan komposisi atau skema ini, jadi pemain ini kan harus menyesuaikan dengan cepat kan. Nah sementara mungkin Van Gastel tidak berani mengambil resiko yang lebih tinggi dengan dia tetap memainkan 4-3-3 atau 4-2-3-1 seperti yang dia menempatkan satu pemain baru di posisi Reva yang ternyata kualitasnya menurut Gastel ini masih di bawahnya itu kan. Dia nggak mau ambil resiko itu kan. Lebih baik dia mencari aman dengan konsentrasi di lini belakang dulu. Karena karakternya Gastel ini memang pelatih yang lebih mengedepankan keseimbangan tim. Jadi dia lebih yang penting belakang ini aman dulu. Masalah nanti kita menyerang ya kita pelan-pelan jalan ke depan itu aja. Kalau Gastel seperti itu. Mungkin itu, Pak. Aku nambahin ini juga sih, maksudnya ternyata pergantian formasi dan skema dari yang tadinya 4 back menjadi 3 back kayak kemarin dampaknya sebegitu signifikan. Ze Valente kemarin betul lebih bebas dia mainnya, tapi dia akhirnya jadi kebanyakan porsi di lini tengah ke belakang, jemput bola, mengamankan lini tengah sehingga jadi distribusi bola ke depan ke Haljeta tidak sebanyak pada laga sebelumnya, misalnya dikomparasi pada lawan Bali. Itu bola ke area Haljeta tuh banyak banget, entah dari skemanya Valente terus dari direct ball-nya misalnya Reva. Nah, kemarin tuh PSM jarang banget dari lini belakang ngasih direct ball ke depan, paling cuma Franco. Kalau Yusaku tuh dia build up-nya lebih sabar, 1-2 main kaki ke kaki. Kalau Rendra tadi emang ya belum optimal sih, harus diakui kemarin. Lagi-lagi itu sih aku tuh masih menyayangkan ketika Deadlock tidak melakukan pergantian lebih cepat, menit 70-an tuh harusnya dapat momen itu. Dia Van Gastel lebih tahu, men. Iya, tapi maksudnya kan secara sekilas itu pemain PSM tuh udah mulai kecapean tuh kelihatan, kerasa kok. Soalnya ini kalau ini jadi ya silahkan dicari juga ya mana yang valid. Karena aku mengambil data dari Liga 1 Match official akun Instagram, penguasaannya bola PSM tuh 75% tuh agak nggak masuk akal sebenarnya, karena aku ngelihat harusnya mungkin mentok-mentoknya 65 lah, tapi kalau sampai 75 tuh kan salah ketik mungkin ya. Nah, mungkin ya Pak, 75 soalnya. Nah waktu itu kan kita sempat bahas tuh Pak, yang soal bagaimana cara sederhana mungkin menghitung penguasaan bola, berapa lama bola dikuasai pemain dialirkan. Nah
30 menit terakhir tuh memang praktis bola banyak di kaki PSIM, cuma juga banyaknya berputar di lini tengah aja. Ya, apakah itu akhirnya jadi pertimbangan? Posisinya sampai 75%, tapi ya apalah artinya kalau nggak bisa ngegolin. Ya terlihat juga bahwa kemarin tuh Fahri Zainuddin tuh justru tidak banyak membantu, dia lebih banyak pressing ke depan dari belakang ya. Iya benar. Ya kan? Akhirnya kayak sia-sia. Tapi visinya dia tuh menurutku masih kurang. Dia ngotot iya, dia punya determinasi tinggi iya, ngeyel berani duel iya, jatuh bangun. Tapi visi bermainnya untuk kapan dia memutuskan syuting, kapan dia memutuskan passing tuh masih belum sih Fahri Zainuddin. Ya, dan yang membuat PSIM ini sulit menemukan jalan untuk menciptakan peluang kemarin ya, itu karena garis pertahanan PSM ini dalam banget kemarin. ya nggak berani naik. Iya, terus cara antara pemainnya juga ya. Dan mereka pasti paham bahwasanya PSIM ini bermain mengandalkan celah-celah kosong di lini belakang, sehingga mereka mencoba untuk mengantisipasi itu. Jadi dan kemarin memang ya itu beda sekali gaya permainannya PSM saat menghadapi tim-tim lain itu. Tapi aku juga perlu kredit ke back-backnya PSM Makassar sih, masih dengan mereka defensifnya yang sebegitu dalam menumpuk main di situ, tapi mereka nggak banyak bikin pelanggaran loh kepada PSIM. Dan terbukti ada pernah siapa Raka Cahyana ya? Itu ada ini kan ada peluang. Oh kan? iya. Ada 2 kali. Saat dia naik ke saat dapat rupasnya dari Valete, iya benar. Nah, itu kan ada mereka belajar dari situ. Iya. Dari PSM itu. PSM Makassar tuh kemarin mainnya disiplin. Garis pertahanannya rendah iya, tapi mereka nggak mudah bikin pelanggaran. Bahkan 90 menit pemain PSM Makassar nggak ada yang kartu kuning. Enggak. Berarti kan efektif banget mereka lini pertahanan. Tapi dari sisi cara bermainnya ya. Iya, betul. Cara bermainnya PSIM ini masih lebih kreatif gitu kan, lebih kreatif. Maksudnya apa ya? Mereka nggak hanya mengandalkan long ball atau agak menonton nonton PSM mainnya. Ya, karena PSM ini memainkan direct ball yang sering sekali gitu kan. Tapi kalau PSIM ini mereka itu justru sangat kreatif di lini tengah, dan juga lini depannya juga sangat kreatif, bagus sekali membuka ruang. Kemudian kita sering kaget kok, tahu-tahu Raka Cahyana udah berhadapan dengan kiper, ini kapan kejadiannya gitu, tahu-tahu udah di depan gitu lah. Saya pikir secara kreativitas kemarin PSIM lebih unggul gitu. Iya. Terus aku nyatet momen juga harusnya Haljeta tuh punya 2 kesempatan rebound atau di depan gawang. Ya, second ball tapi gagal semua karena dia telat ngambil, telat langkah. Dan padahal backnya PSM itu yang namanya Neto itu sebenarnya sakit posisinya. Neto Suarez itu ya? Iya. Dia posisinya sakit, tapi karena iuran ini akumulasi sanksi, akhirnya sama Tavares itu tetap dipaksakan main. Dan dia juga main bagus juga, dan fokusnya kan cuma dia mengunci gerakannya Nermin saja. Sehingga Nermin yang musim lalu jadi teammate-nya dia gitu kan. Nah, dia nggak kesulitan untuk mengantisipasi gerakannya Nermin gitu kan. Ya, itu disayangkan. Tapi Nermin kemarin juga oke juga waktu membantu serangan pertahanan. Iya, dia dapat satu momen ngebuang bola. Iya, ngeblok dia Victor Luis, betul. Pasangan balik itu ya. Dan itu lari dari depan dari itu. depan habis corner kan itu. Corner PSIM. Semua backnya udah ketinggalan itu kan. Dan itu harusnya tugasnya Rahmat Masum mungkin. Iya, makanya Rahmat Masum sebagai tukang bersih-bersih itu kurang kotor mainnya dia. Dan apakah metode 3 back kemarin itu untuk pelajaran dari Van Gassel untuk tidak mengulangi kesalahan saat melawan Borneo mungkin, Pak? Ada? Kemungkinan besar ada, karena cara mainnya PSM ini kan kadang juga hampir sama dengan Borneo ya, memanfaatkan serangan balik langsung dengan bola-bola long ball, dan kemudian mencoba untuk memanfaatkan lebar lapangan. Tapi kalau kemarin saya pikir, kalau pribadi saya ya Pak ya, saya pikir karena hilangnya Reva ini. Nah, jawaban ini, pertanyaan ini akan bisa terjawab nanti setelah pertandingan berikutnya, setelah Reva Adi ini hadir lagi bisa main. Apakah dia akan kembali memakai 4-3-3? Apakah dia tetap akan menjadikan 3 back gitu kan? Nah, kalau ternyata di pertandingan berikutnya nanti dia kembali ke pola awal,
berarti dia menganggap bahwa Reva ini pemain kunci. Iya, Intinya gitu. Tapi kalau ternyata kembali dia pakai 3 back, berarti dia menganggap bahwasanya PSIM ini harus mulai mengubah cara bermain ataupun mulai mengubah formasi permainan gitu kan. Tapi saya pikir kalau saya ya karena hilangnya Reva ini gitu kan. Apa lo juga maksudnya ini berasumsi aja ya. Game terlalu bikin pertaruhan besar Van Gastel pakai 3 back tuh. Karena ya tadi sempat disinggung habitatnya Rendra Teddy tuh dia kan di Liga 2 sebelumnya, dan nggak tahu ya karir sebelum di PSM di mana, apakah dia lama di Liga 2 juga. PSIM juga. Ya berarti kan dia memang lama di Liga 2 kan ya, Pak? Lama di Liga 2. Nah sebenarnya mungkin bisa aman pakai 3 back kalau back tengahnya adalah Yusaku, Franco Ramos, satunya Andi Setio. Karena secara pengalaman, secara kualitas Andi Setio masih di atas Rendra Teddy menurutku. Tapi kan Andi Setio masih cedera nih. Jadi memainkan 3 back dengan diisi Rendra Teddy sih menurutku salah satu hal yang mengkhawatirkan. Jadi mending balik ke formasi 4 back. Nah ini saya agak sedikit berbeda dengan Fahmi. Ya, Justru dengan 3 back ini itu sebenarnya kita mengamankan pertahanan nih. Jauh mengamankan pertahanan karena kita menambah 1 back di situ. Lebih madatin belakang. Ya, jadi belakang ini lebih padat. Betul. Tapi kalau misalnya 4-3-3 itu gaya yang sangat ofensif sebenarnya. Nah, karena pemain otomatis kan kita harus mengorbankan salah satu gelandang kan. Iya, betul. Untuk dijadikan back ini kan ditambahin seperti itu kan. Nah, selama ini kan PSM ini mainkan 4-3-3 kan dengan komposisi 4 back 4 di belakang yang sejajar ini kan yang dianggap bahwasanya keempat pemain ini punya kualitas yang oke. Nah, kemarin hilangnya si Reva ini dianggap bahwa penggantinya itu belum ada yang sepadan dengan Reva. Makanya Van Gastel mengubah itu. Tapi ini kan baru asumsi kita. Nah, kita nanti bisa melihat mengetahui jawabannya di pertandingan berikutnya. Kalau dia kembali ke pola 4, ya kan, 4 back ini maksudnya 2 double stopper kemudian 2 wingback, gitu kan. Berarti dia memang menganggap bahwasanya Reva Adi ini benar-benar pemain yang tidak tergantikan. Itu akhirnya karena Reva Adi absen, makanya terpaksa dia harus mengubah skema. Itu loh, Mi. Menurut saya itu sih. Karena saya ingat Pak, terakhir kali atau maksudnya belum lama ya, PSM pakai 3 back itu pada saat tim launching lawan PSIS Semarang. Itu pakai 3 back sejajar. Itu yang main siapa saja? Franco Ramos, Yusaku, dan Reva Adi. Jadi Reva back 3 back tapi di posisi kiri, yang tengah Yusaku. Nah, kemarin pakai 3 back. Wingnya siapa? Wingnya yang sebelah kanan waktu itu Raka Cahyana, kiri Corvée. Oh, itu berarti sama. Itu gini, itu sebenarnya nggak 3 back nih, mungkin 4 back. Tapi apa cara mainnya yang berbeda. Nah, sebenarnya kemarin itu juga agak menarik ya, karena sebenarnya PSIM justru kemarin itu meskipun memakai 3 back dan 2 wingback sebenarnya ya. Kalau 3 back dengan 2 wingback berarti kan itu ada 5 pemain yang punya karakter bertahan di situ. Berarti kan komposisi ini komposisi bertahan. Tapi ternyata di wingback kiri ini sebenarnya kosong di situ. Fase yang harus naik turun dan kemudian di-cover oleh Yusaku sebenarnya. Jadi sebenarnya 3 back yang dimainkan Hastel kemarin bukan 3 back murni gitu kan. Jadi ada kombinasi, mungkin sudah diinstruksikan kalau si Yusaku nanti akan lebih mendekat ke posisinya fase ya gitu benar kan. Juga sih, karena Raka bagaimanapun kemarin posisinya masih full back kanan. Sama kayak pas lawan PSIS. Sama, iya karakternya sama. Iya, jadi pakai 3 back tengah tapi Raka itu RB, dia naik turun, sementara Corvée itu di depan, memang di kiri dia lebih banyak fokus. Nah, formasi 3 back ini terlihat kentara saat build up. Saat build up dari belakang. Di situ kan bola pasti rem dari situ. Dan kemudian si Ramos agak melebar ke kanan, Yusaku ke kiri. Ya, biasanya 2 pemain ini kan berdiri sejajar di belakang dengan komposisi pegang bola duluan yang build up itu kalau nggak Ramos, kalau nggak si Saku. Nah, kemudian kemarin barulah si
Rendra Teddy yang duluan pegang bola. Dan Rendra Teddy ini diposisikan sebagai sweeper sebenarnya, libero. Libero, Kalau dulu itu ada namanya libero. Jadi tiga belakang ini tidak bermain sejajar, tidak bersejajar, tapi diamond. Agak dalam. Nah, satu ini gantung lah, back gantung gitu kan. Itu kalau dulu itu tukang sapu lah. Wah, bola datang sapu buang, tukang buang bola dulu namanya. Tapi kan itu zaman front back and ball gitu. Jersey nomor berapa? Nomor 2 biasanya. Oh iya. Nomor 2 libero kamu ya. Dulu terkenal itu di Indonesia itu banyak libero, Robby Darwis. Ya, Robby Darwis ya. Sudirman itu juga libero. Itu banyak. Roni Patinasarani itu juga libero. Tapi seiring dulu yang memperkenalkan skema ini kan sebenarnya Inggris kan ya. Inggris itu kan banyak libero yang tangguh gitu kan. Nah, kemudian Jerman itu mulai memainkan itu gitu kan. Tapi sebenarnya konsep 3-4-3 yang bagus dan diterapkan tidak membuat tim ini menjadi sangat bertahan, itu sebenarnya Barcelona di eranya Johan Cruyff sebenarnya. Tapi di situ itu karena ada dua maestro yang cukup hebat. Di belakang di posisi libero itu ada Ronald Koeman, ya kan? Di tengah ada Guardiola. Itu jadi komposisi tiga back yang dimainkan Johan Cruyff ini benar-benar sangat menyerang waktu itu. Nah, beda dengan karakter yang dimainkan 3-4-3-nya Conte. Ya kan, di Chelsea gitu kan, atau lagi atau di di Napoli sekarang. Karena saat Conte itu waktu di Chelsea dia punya nama Benjamin yang kiri itu, sayapnya itu saya lupa namanya. Ben Chilwell. Bukan Chilwell. Pemain Alonso bukan Benjamin. Alonso. Oh iya Marcos Alonso. Marco Alonso di kiri dan kemudian ada Rhys James di sebelah kanan itu. Dan itu yang membuat mereka itu sangat dominan waktu itu, tapi karakternya ini memang berbeda dengan Johan Cruyff. Nah, harapannya sebenarnya mungkin Van Gastel pengen memainkan gayanya Barcelona itu gitu. Karena kayaknya di Liga Indonesia atau Super League sekarang nggak banyak tim yang pakai 3 back. Hampir semuanya 4. Tadi malam waktu pertandingan Borneo Persija itu juga pakai 3 back. Tapi kan akhirnya juga mereka banyak kecolongan karena garis pertahanan juga kelewat tinggi. Iya, dan karakter 3 backnya ini justru menyulitkan mereka. Betul, karena menurut kayak ini sih Pak, ini ya awam ya. 3 back tuh akan susah kalau nggak ada pemain yang free roll kayak Valente gitu. Ya dia harus bener-bener rajin naik turun jemput bola. Persija itu kan harusnya perannya itu diambil Alano kan semalam. Ya, tapi Alano lebih ke depan. Iya, dimatikan juga. Nah, PSIM itu sebenarnya ada sosok si Valente ini ya kayak Guardiola lah waktu itu di Barcelona. Kemarin Valente itu bagus banget, dia box to box terus jadi double pivotnya Rahmatso juga. Sebenarnya 3 back ini kan juga disosialisasikan juga sama Sintayong ya. Oh iya, betul. Timnas ini, saya menangani timnas. Terlihat timnas ini kan di tangan Sintayong itu sangat defensif memang ya. Jadi menunggu gitu kan. Nah, inilah yang memang pelatih itu biasanya melihat bahwasanya dia harus memainkan 3 back karena apa? Karena dia merasa bahwa individu-individu di lini belakang dia yang tersedia itu tidak cukup kuat untuk memainkan 4 pemain belakang. Jadi dia terpaksa harus memainkan sebenarnya 5 pemain belakang kemarin. Tapi kenyataannya fase ini ternyata nggak diplot sebagai wingback sebenarnya. Iya, dia tetap LW. Dia tetap penyerang gitu kan. Jadi memang agak sedikit berbeda ya. Penerapannya di lapangan itu. Betul. Jadi itu memang menarik lah. Dari sini kita bisa belajar juga maksudnya. Tapi apapun itu, dari sekian pertandingan ataupun dari sekian laga yang terjadi di Liga Indonesia, PSIM tetap menghadirkan sebuah gaya main yang cukup atraktif menurut saya. Apalagi sekarang klasemen kedua. Semoga kompetisi selesai ya. Semoga kompetisi selesai. Pada gemar amat pakai 3-4-3 ya. Padahal MU pakai 4-3 kalahan kan. Kemarin tuh tetap ada pakai 3-4-3. Besok Gareth Southgate juga pakai 3-4-3, dia pakai 3 back di belakang. Jadi banyak banyak
kesenangan pelatih ini pemahaman seperti apa ya tergantung mereka gitu kan. Nah, yang kadang yang membuat pusing itu kan ya ini untuk pemainnya itu kan. Kalau pemain tidak cepat beradaptasi dengan skema seperti ini ya akhirnya permainannya kacau. Tapi saya senang gitu loh. Maksudnya sekarang Liga Indonesia ini berkembang sangat bagus ya dari sisi taktik loh. Ya. Kalau dulu kan 352, semua tim rata-rata pakai 352 gitu kan. Sekarang ada yang pakai 442, ada yang 343 gitu kan. 4-3-3. Ada 4-3-3, kemudian 4-2-3-1. ada 4-4-2. Tapi meskipun seperti itu tetap apa ya namanya pemain-pemain ini berusaha untuk mengikuti skema yang dijalankan pelatih. Nah, ini menarik dan ini membuat pemain ini tambah pintar. Iya, pemain itu tambah pintar. Jadi mereka tahu bagaimana sih, terutama wingback ya. Oh ya. Ini tugasnya wingback sebenarnya. Bagaimana saat dia harus main posisi 4-3-3 atau 3-4-3. Ya posisinya dia itu. Dan kalau dia main menggunakan 3 back atau 3 double stopper atau 3 fullback, berarti wingnya ini harus bekerja keras. Ya kan dia karena harus naik turun gitu kan. Nah ini kan butuh stamina dan kedisiplinan posisi yang memang cukup tinggi. Kemarin aku nyoroti sih, dan itu dimention komentator berapa kali ya. Zé Valentin megang bola bener-bener enak karena lapangnya juga ternyata bagus banget, pare-pare. Terus malamnya kan aku nonton Persija main itu lapangannya Borneo agak kurang lah Segiri itu, tapi lapangnya pare-pare itu bagus, enak banget. Segiri itu Demang Leman lo ya? Demang Leman Banjarmasin. Oh beda ya? Segiri sama Rinda. Oh ya. Gak ada yang Borneo semalam yang aku nonton itu. Nah ternyata benar menurutku, dan ini dikonfirmasi JB juga waktu itu sempat wawancara gimana adaptasi di Liga Indonesia, apa yang dirasakan. Ya dia mention beberapa hal, antara lain adalah jarak yang jauh, sempat ku bilang di beberapa podcast, dan perbedaan kondisi lapangan. Terus ternyata kemarin aku akhirnya beneran bisa ngelihat, oh perbedaannya ternyata signifikan banget. Di Pare-Pare itu bagus banget lapangannya. Kalau malam kan mungkin karena efek lampu apa segala macam. Nah ternyata kemarin main sore itu beneran kelihatan rumputnya rata. Karena itu stadion baru direnovasi. Sebenarnya stadionnya Borneo ini juga baru direnovasi. Tapi kok warna rumputnya? Itu kualitas rumputnya. Jadi beberapa petinggi dari Borneo itu juga menyesalkan. Cukup menyesalkan kenapa kok rumputnya tidak sebagus stadion-stadion yang baru direnovasi sebenarnya gitu loh. Mereka juga mempertanyakan itu. Tapi kan yang merenovasi kan bukan Borneo-nya, tapi kan pemerintah gitu. Nah, renovasinya seluruhan dari infrastrukturnya, tapi lapangannya ini kok memang luput gitu. Justru malah luput. Ya, kalau Demang Leman punyanya Barito, wah bagus. Hampir mirip dengan Pare-Pare. Iya, hampir mirip dengan Pare-Pare. Gitu. Nah, yang berat itu kan stadion-stadion lama yang rumputnya ini belum direnovasi ya. Misalnya kayak Brawijaya, SSA salah satunya. Dan Bumi Kartini di Jepara itu sebenarnya sudah bagus. Iya, bagus karena itu stadion juga baru direnovasi. Bagus itu. Tapi renovasinya ini komplit gitu kan. Nggak kayak Mandala Krida. Renovasi malah kena KPK gitu. Jadi OTT. Dibuat latihan lagi tambah hancur, tambah rusak rumput dibuat latihan. Iya sekarang tadi baru kan. Ya Mi, dengan adanya FIFA Matchday ya. Iya. Ini PSIM liburkan atau gimana nih? Iya, pekan ke-8 harus ditunda. Jadi kan harusnya PSIM ini nanti main tanggal 2 Oktober lawan PSBS Biak. Terus karena ditunda akhirnya nanti langsung ke pekan ke-9 mainnya tanggal 17 Oktober lawan Persita Tangerang. Jadi ada jeda waktu 3 minggu lebih malahan. Nah, aku belum konfirmasi ke media official apakah akan ada libur lama. Tapi ya recovery-nya, persiapannya jadi lebih lama, harusnya lebih bagus ya buat tim. Soal libur kayaknya ada, tapi nggak tahu akan berapa lama dan tanggal berapa. Kalau dari informasi yang waktu itu sempat ku tanyain, awal Oktober yang harusnya mereka lawan Biak ini nanti off day. Ya. Rentang 2 sampai 5 apa 2 sampai 6 gitu. 2 Oktober sampai 6 Oktober. Tapi nanti aku konfirmasi ulang untuk kepastiannya. Nggak ada aktivitas latihan ya berarti ya? Iya, off day. Nah, ini pemain-pemain yang dipanggil timnas dari PSIM ini nanti ada lagi nggak ini? Belum ada kabar sih Pak.
Ramasuk nggak naik haji lagi, umroh. Nggak tahu ya, kayak belum ada. Kadang tuh terlalu ini menginformasikannya dari media official telat juga kadang. Oh. Jadi mungkin ya dengan adanya jeda kompetisi ini ya, saya pikir akan menguntungkan PSIM. Ya. Karena kemarin Hastel itu setelah pertandingan itu waktu Jumpa itu juga ngomong bahwasanya timnya ini dua pekan berturut-turut ini tidak pernah libur. Oh iya, saya nambahin itu. Betul, PSIM nggak ada off day. Dari sejak sama Bali, mereka balik ke Jogja, cuma latihan 4 hari, masih nggak ada off day 1 hari pun, mereka langsung berangkat ke Makassar. Jeda waktu istirahatnya sangat singkat, terus perjalanannya jauh, sementara ini dapat momen libur panjang, terus nanti away-nya juga nggak jauh-jauh banget lah ya, Tangerang. Harusnya aman sih secara fisik. Otomatis PSM sudah menghabiskan laga away jauhnya ya, Malut sama Makassar. Makassar itu udah ya, habis ya udah ya. Paling jauh lagi habis ini paling ke Borneo. sama Borneo musim depan. Musim depan putaran kedua ya. iya Samarinda. Madura jauh nggak sih? Madura yang enggak Surabaya situ. Iya, Nyabrang selat. Berarti nggak ada yang benar-benar jauh sih. Udah. Iya, sudah. Biak pun nanti kan mainnya di Mangkuwo. Iya. Dekat dia. Ya intinya jadi PSIM ini memang jadwalnya itu tidak memihak ke PSIM. Karena di awal musim dari 7 pertandingan ini semua tim yang dihadapinya ini punya punya kekuatan yang cukup oke di Liga Indonesia, terutama Stabil lah ya. ya terutama kalau kita berkaca ke hasil musim lalu ya, klasemen akhir musim lalu kan kita melihat di situ jelas bahwasanya posisi Malut di mana, terus kemudian posisi Persebaya di mana, Persib juara bertahan posisinya di mana, Borneo gitu kan posisinya di mana. Nah PSIM ini enggak, Arema juga posisinya kemarin cukup bagus. Nah Arema ini PSIM ini belum mendapatkan musuh-musuh yang dalam tanda kutip Menengah. ya yang posisinya sekarang itu ada di 10 ke bawah. Iya. Gitu Baru setelah pekan ke-7 ini jadwalnya agak santai lah bisa dibilang. Dan mungkin nanti disitulah ya kita harapkan ya, saya juga enggak sorry saya tidak mengesampingkan performa tim lain ya, kekuatan persiapan tim lain, tapi saya juga berharap bahwasanya setelah pertandingan lawan PSM ini bisa mulai mengumpulkan poin. Ya kan? Harusnya bisa sih. Dan harus mungkin salah satunya harus bisa memecahkan telur di laga kandang ya. Untuk mendapat angka poin penuh di laga kandang. Karena ya sekali lagi tim ini perkembangannya semakin hari semakin oke lah. Maksudnya kalau ada penurunan performa, penurunannya nggak jauh. Karena ada beberapa faktor kan, misalnya kayak absennya pemain sehingga mengubah skema gitu kan. Yang kemudian karena kondisi lapangan gitu kan, kemudian kondisi cuaca, bahkan kondisi perjalanan ini kan yang membuat ini semua adalah faktor-faktor non teknis yang menyebabkan performa PSIM ini jadi agak menurun. Tapi kalau dari sisi teknis saya pikir tim ini sudah on the track lah. Maksudnya kita juga menyaksikan pertandingan ini, pertandingan PSIM terutama ya, itu sudah sudah sangat semangat gitu. Kita menantikan aksi-aksi kayak kemarin. Kita kan sempat terperangah dengan passingnya J. Valente, kemudian pergerakan dia melindungi bola, kemudian Raka Cahyana juga yang tahu-tahu dia harus head to head dengan kiper gitu ya. Nah ini yang menarik lah dari sisi PSIM. Jadi permainan tim ini itu meskipun mengedepankan keseimbangan pertahanan ya lini belakang, tapi sebenarnya efektivitas mereka dalam membongkar pertahanan lawan itu sangat bagus. Iya betul. Iya. Head to headnya oke lah, kita coba bandingkan dengan tim-tim yang sekarang kayak contohnya Persis Solo, PSBS Biak. Kamu jangan guyu loh Mi. Enggak. Ya kan? Kita kan lihatan gaya mainnya, karakternya seperti apa sudah kelihatan. Kalau dengan tim-tim papan atas seperti Borneo itu sudah kelihatan karakternya karena mereka dari musim lalu nggak banyak berubah kan.
pondasi timnya sudah oke, sudah bagus juga. Kemudian juga kita bisa melihat dengan Persebaya bandingan seperti apa. Ya kita jujur aja dalam menilai kan. Maksudnya kan kita apple to apple-nya kan dengan sesama tim yang ada di Liga 1 ini ya. Apalagi yang saya kayak Persijap Jepara lah. Sama tim promosi ya. Tim promosi di awal-awal mereka bagus. Iya, mengalahkan Persib. Tapi setelah 6 pertandingan mereka mulai turun. 5 pertandingan Kalah mulai di kandang 2 kali ya kalau kalah di kandang 2 kali, bahkan dengan Persita Tangerang yang comeback 10 pemain. 10 pemain dengan bahkan hoki itu bisa ngegol gitu loh. Bagus lagi golnya. Gitu. Nah ini kan juga luar biasa. Maksudnya penampilannya PSIM ini dibandingkan di head to head dengan Tim promosi yang lainnya mungkin lebih stabil. lebih stabil. Bahkan dengan tim-tim yang lain ya. Iya, posisi 2 sih. Bayangkaranya posisi 12, Persijap 13. Persis Solo berapa? Persija Solo bawah. 16. 16. Nilai 5. Ya. Juru kuncinya tuh sekarang siapa? Semen Padang. 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 Bayangkara nilai 8, Persijap nilai 8. Artinya lumayan lah. Iya, maksudnya walaupun saat ini PSM di posisi 2 tapi agregat poinnya tuh atau selisihnya tuh Nggak jauh. Ya memang nggak jauh nih. terpleset 1-2 laga aja ini bisa terjun bebas. Nggak usah jauh-jauh dari sekarang nggak usah jauh-jauh dari papan tengah. Dari papan bawah ya. Kita dengan Persija aja selisihnya cuma 1. Iya. Yang jauh memang Borneo. Borneo masih ada 1 laga tunda dan sekarang poinnya 18. Itu kalau saya prediksi nanti Borneo sampai putaran pertama ini selesai, udah mereka ngacir duluan. Iya. Karena gini loh, penampilan bagus di awal musim ini akan membuat psikologis Ya, kepercayaan dirinya itu akan semakin tinggi. Iya. Tuh, mereka juga akan bermain enjoy gitu Iya, kan. benar. Apalagi sekarang posisinya di situ masih sisa 1 pertandingan Iya. dan poinnya juga selisihnya cukup banyak kan. Baru bobol 2. Nah, sekarang dengan peringkat kedua PSIM ya. Nah, selisih 6 poin. 6 poin gitu kan. Dan saingannya PSIM loh. Bukan Persib loh ya. Iya. Saingannya kan PSIM. Iya benar. Ya kan, yang paling dekat dengan mereka kan PSIM. Iya. Nah, sementara PSIM ini predikatnya tim apa gitu kan. Kan promosi gitu kan. Nah, saya pikir nanti juga ini akan membuat Borneo akan terus ngacir. Yang penting mereka jangan sampai kena Badai cedera. kemudian jangan sampai internal tim yang sudah bagus ini bergolak gitu kan. Nah, ini yang membuat tim ini nanti akan bisa stabil sampai akhir musim gitu kan. Nah, itu nih. Aku nunggu ini sih Mas sebenarnya. PSIM main di SSA malam hari. Aku pengen nanyain. Pernah ada momen dirimu nonton nggak SSA dipakai main malam hari? Pernah. Sering. Enggak, PSIM. Zaman Liga 2 main malam. Gak kemarin musim lalu. SSA? Iya, orang pertandingan persahabatan PSIM uji coba lawan timnas yang dipegang Tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Zamannya Vlado awal-awal tuh. Vlado awal megang PSIM itu malam mainnya. Apakah ini ya? Maksudnya pada saat di Liga 2 dan Liga 1 regulasinya beda ya? Mungkin sekarang katanya sih kalau nggak salah itu lampunya kurang. Iya, luxnya nggak masuk terang. Sekarang tuh lux di SSA kalau nggak salah update terakhir dari Panbel tuh baru sekitar 700-an. Sementara untuk regulasi main malam hari itu 1.500. Jadi masih butuh penambahan setengahnya. Dan kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman. PSM tuh main di laga kandang sore hari itu 5 pertandingan. Setelah itu malam hari. Jadi mungkin akan ditambah. Antara ditambah kalau emang nggak mencukupi nanti cari venue lain. Iya. Ya semoga sih saya berharap di Magua biar bisa nonton deket sini kan. Semoga ya. Soalnya itu jauh banget mau. Iya sih benar. Sini ke selatan terus pulangnya ke barat. Waduh jauh. Nah, saya pulang ke rumah lewati Mia Bendino. Ya enak kan. Saya di Mampir timurnya aja, stadion. Kan? Iya. Ya berharap lah manajemen lah coba kalau malam semoga main di Magua lah. Iya makanya. Aku nunggu sih itu nanti gimana. Main malam. Saya dulu zaman liputan PSM Liga 2 ya main malam. Ya kayaknya regulasinya Musim lalu juga sering dipakai main malam kok. Iya. Barito itu kan sering main di situ sebelum dia tampil. Berarti memang regulasi Liga 2 dan Liga 1 mungkin beda ya? Sama sebenarnya. Jadi kemarin Atau ditingkatkan sekarang? apanya? Maksudnya kan sekarang SSA tuh belum bisa dipakai main malam karena lux atau intensitas cahayanya belum cukup mumpuni, Pak. Musim lalu dipakai malam juga. Pernah tim-tim main malam juga di musim lalu. Coba besok tanya lagi ke Wendy Cakur. Wendy Umar. Wendy Cakur. Karena lawak dong.
SSI ini termasuk stadion yang laris ya. Iya. Iya. Untuk tim musafir gitu loh. Murah. Ya, mungkin Murah. Iya, kan Murah mereka dan Mago ya, enggak, tapi murah. mungkin iyalah karena kalau berbanding sama apa ya? jauh. Iya. stadionnya ini kan Sudah punya standar, lampu ya, ya, intinya lampu. punya lampu dan aksesnya mudah. Maksudnya akses dalam artian akomodasi untuk tim tamu itu Iya. luar biasa kalau di Jogja itu. Bandara ada, ke stasiun dekat gitu kan, dan kemudian cari penginapan juga nggak sosial di sini gitu. Ya, nice sih betul. Iya, karena banyak loh beberapa yang sering pakai kan Barito. Iya. Barito tuh pasti kalau dia harus musafir mainnya di situ. Persija pun pernah kan itu pas musafir dia bertandang di SSA, pernah main malam. Persija iya pernah, cari aja di referensi ada. Kalau seingatku, kalau Persija itu malah langganannya justru di Manaan. Enggak, sebelum zaman mana lagi ini Pak, lagi Jadi renovasi ya. Pasti Kalau zaman di ini. jangan liga waktu saya masih liputan itu seringnya malah di Manaan. Sampai beberapa apa ya? Ada cerita itu kan sempat dijadikan can-cannya Persija kan. Dibelani sampai nonton nonton home di Manaan. Mereka kan kalau di Manaan itu kan tidurnya dikasih tempat ya. Ada beberapa yang diinapkan di pagelaran Keraton Kasunanan gitu kan. Dan ada cerita beberapa anggota Jackmania yang tidur di situ itu sempat kesurupan juga. Dati. Itu sempat dijadikan lagu itu. Dati ya kan. Rans itu pas Liga 1 kaliannya di Mago apa di SSA sih? Nggak tahu aku belum Rans ngikutin. sih pernah pindah, dia pernah. Saya nggak Mago kan? Ransnya pernah bermarkas di Yogyakarta toh? Iya, di Mago. Rans tuh pernah Liga 1. Waduh. Bukan di Liga 2. pernah. Rans tuh Toto Raffi Ahmad toh? Iya. Oh, dia Liga 1. Itu promosinya bareng persis Dewa United sama Rans. Rans itu Setahun. setahun lagi dia terus gini. Setahun doang. dua musim. Oh, dua musim. Dua musim. Musim kedua itu bahkan di putaran pertama itu posisi papan atas. Oh. Iya. Sorry, posisi aku belum papan ngikutin. atas. Rans. Soalnya ini Pak, saya ada transisi lama nggak ngikutin sepak bola Indonesia sejak ISL. ISL tuh ngikutin zaman Persipura, terus habis itu udah nggak terlalu into sama bola, sekarang yang ngikutin. Ya, saya juga sama Mi. Saya sempat terjeda gitu loh. Terjedanya itu waktu ada dualisme itu kalau saya udah nggak mau lihat lagi. IPL ya? IPL padahal IPL itu openingnya itu di Manaan. Iya ya. Saya masih ingat IPL itu. Persebaya aja ada dua gitu ya. Arema Efek juga. kesel untuk Indonesia tuh sering ada kerusuhan dihentikan. Kemudian ini apa ini? Sebelum Kanjuruhan. Ya kan sering banget tuh kerusuhan dihentikan, terus dualisme dihentikan. Enggak, tapi emang ada yang levelnya sebesar Kanjuruhan. Ya nggak pernah sih, paling ya situasi apa gitu kan. Enggak, yang diberhentikan itu pertandingannya atau kompetisinya? Kompetisinya, dualisme kan. Oh, sempat- iya. Iya. Dan kompetisi dualisme waktu itu tetap jalan dua-duanya. Ya ada dua-dua ya. IPL sama itu. ISL. Jadi timnya itu beda-beda dan IPL itu dulu pemain asingnya itu luar biasa. Aku nanya juga, maksudnya Oh, sekalian, COVID dihentikan ya Mas. ya, sekalian aku belajar juga. Liga Tipun tuh era tahun berapa? Pun. Liga Tipun. Ada pernah HP tuh itu. Nggak tahu ya. Iya sih. Ada Liga Tipun. Ada. Lah, dia para ngerti. Kalau enggak lupa. ya, itu divisi 2 mungkin. Ini Liga 2 itu mungkin. Liga 2 apa Liga 1 saya nggak tahu itu. Tapi masih saya juga pas itu saya nggak mengikuti nih. Oh. Saya selesai. Berapa? 2010. 2010. Ya. Oh. Berarti Liga 1-nya ISL, Liga 2 ini Tipun. Apa piye? Divisi utama. Sudah apa? Divisi utama 2010 baru divisi Oh, utama. zamannya Persiba ya? Bukan? Cimenonggol. Iya kan? Terus bentuk naik Liga 1 tuh. Tipun itu. Ambo orang Itu HP itu. Lu kan Persiba. Iya kan? Iya, Persiba. Oh. Iya, iya. Ya udah itu intermezzo aja. Ayo lanjut. Apa lagi? Ya menarik memang itu nih. Aku ini sih Pak, maksudnya mantau komentar teman-teman di YouTube. Ada yang beberapa bikin ulasan menarik sih, jadi diskusi mungkin ada, aku lupa nama akunnya apa, tapi dia bikin ulasan panjang gitu soal skema Van Gastel, terus dikomparasi sama ini mirip formasinya Arteta, aku sih lupa namanya, sorry ya, tapi aku baca kok. Wah, ini menarik, mungkin kalau berkenan hadir bisa sih itu diajak diskusi, kayaknya dia cukup punya. Loh, kita kan membuka peluang ya teman-teman untuk hadir di sini juga gitu Nah, kan. iya tuh.
Ajukan diri aja kalau berani ini nanti kita hadirkan biar buat variasi lah, nggak cuma ngeliat kita aja, gitu kan. Boleh sih. Ya, boleh. Termasuk sering-sering nanti jawab kuis dari kita ya. Ya, kemarin nggak ada yang betul ya? Ada yang benar 0-0. 0-0. Aku ini sempat ngelihat ada yang jawab 0-0 tapi itu diedit. Kayaknya itu setelah pertandingan selesai dia baru ngedit. Jadi nggak fair tetap. Ya kan kita batasi sebelum pertandingan. Kan di situ kelihatan gitu ya. Itu paling benar. Nanti kita hadiah kita tuh rencananya kita saat tengah musim nanti yang benar itu akan kita kumpulkan. Saya dapat hadiah mingguan, nanti akan hadiah tengah musim itu jersey ya. Jersey Pak ya? Ya, kita Jersey dan tanda tangan. Skemanya berarti gimana? Jadi nanti Nebak setiap nebak minggu. benar tiap minggu nanti kita kumpulin, kita masukin ini. fishbowl gitu ya? Nanti kita undi lagi pas saat Nama akun. nama akunnya. Jadi pantengin terus podcast kita. Karena kita akan kasih hadiah jersey gitu. Jersinya nanti khusus kalau PSIM ya PSIM, Ya. kalau PSS Nanti kita kasih PSS. Gokil. Kita beli sendiri. Saya boleh ikut nggak sih Pak? Boleh. Nggak boleh. Beli sendiri loh. beli sendiri. Siapa tahu bener. Kita beli kita mendukung. Tapi nggak apa-apa kalau dia mau nebak, dia juga belum pakai tentu akun benar. palsu. akun anonim. Aku tak bikin aku. Nah, ini podoe dukun nebak. Iya, tebakanku belum ada yang benar sejauh ini. Cuma bener sekali formasi doang. Iya. Ya ini memang tim ini ya sangat pelatih ini memang sulit diprediksi. Ya, sulit ditebak. Sulit ditebak. Saat kita menganggap bahwa nggak ada perubahannya, dilalah kok ya berubah. Iya. Pada saat Reva, wah ini apa ini Van Gastel ini akan masang Didi Sapari nih pasti kan. Terpaksa dia. Ternyata nggak dua-duanya nggak dipakai. Jadi sebenarnya nggak masuk. Nggak masuk DSB ya Didi Sapari. Masuk tapi nggak digunakan. Nggak dimainkan sama sekali. Ya, ini luar biasa, maksudnya pelatih ini oke lah, dia unik, nyentrik, dan tapi dia punya punya pendirian. Punya pendirian. Nah, itu yang lebih penting gitu kan. Sama ini sih mungkin aku lupa nambahin. Di laga kemarin lawan PSM Makassar tuh ada 3 pemain PSM yang dapat kartu kuning. Ada Ramos, Vidal, sama Rentardi. Rentardi oke lah, dia baru main sekali dapat kartu kuning sekali. Vidal tuh Senku ini kartu kuning kedua, Ramos ini kartu kuning kedua juga. Nah, tapi kan 4 kartu kuning kalau nggak tapi main. kan maksudnya countdownnya kan berarti sebenarnya tinggal dua lagi terus. Tapi si Ratmasov ini baru berapa kartu? Belum. Ya. Ramatsu untungnya belum. Nih saya mau tanya nih, sering kali kalau tertangkap kamera itu Gastel itu sering komunikasi dengan Pemain asing. bukan asisten pelatih bukan, fisiknya Zulkifli Gomez. bukan dengan Erwan ataupun siapa Didi atau siapa itu hubungan mereka gimana Mi? Deket banget sih. Oh justru dekat Deket mereka. banget. Oh gitu. Jorge Gomez toh. Enggak dengan Erwan. Dengan Erwan. Oh, dengan asistennya, Erwan. heeh. Kalau di sesi latihan aku memang Mereka gimana? jarang. Sering komunikasi? Gitu. Ini pengamatan gue ya. Iya. Aku jarang melihat JP dan Erwan tuh dalam satu frame bareng. Dalam arti berdekatan, komunikasi intens. Biasanya tuh gini. JP ngelatih tim utama yang aku sering ceritain pakai rompi 11 starting 11 itu. Terus nanti tim keduanya atau pemain cadangannya itu yang handle Erwan sama Jorge biasanya nanti atau kayak gini biasanya. Pas latihan di YIS, JP ngelatih 11 pertama, Erwan fokus di kedua, terus Jorge Gomez gembleng fisik pemain yang tidak masuk DSP seperti Abioso, Iqbal itu mereka digembleng latihan fisik tersendiri, Pak. Jadi kayak ada tiga pot lokasi gitu. Nah, tapi memang sejauh ini mungkin aku salah atau ini dari yang aku amati, memang aku agak jarang ngelihat komunikasi yang intensif antara Coach Erwan sama Coach JP. Di Liga entah ada kendala bahasa kah atau ada alasan. Ada translator nggak sih? Ada, interpreternya ada. Taurik namanya. Dia yang selalu nempel JP terus, orangnya gak kenal. Torik Alkatiri. Dong. Ada penerjemahnya itu ada. Oh iya. Mungkin ya karena ini ya masalah kayak aku sih ngeliat kayak Coach Erwan kurang ini juga bahasa Inggrisnya. Gak tahu ya kalau itu. Kalau nggak salah sih. Ya mungkin ada kendala di bahasa Inggrisnya, tapi kalau misalnya gini, kayak ada water break. Biasanya itu kan JP ngasih instruksi ke satu domain. Yang sering kulihat sih Valente ya, dapat instruksi khusus dari dia Valente Vidal. Nah, biasanya Coach Erwan tuh nanti dia menghampiri pemain lokal, kasih instruksi ke pemain lokal atau dia memang sekarang Coach Erwan tidak sebegitu sering untuk ngasih instruksi dari pinggir lapangan. Biasanya kalau momen jeda atau ya water break gitu-gitu atau ada pemain yang cedera terus match dihentikan berapa detik atau berapa menit itu dia ngasih instruksi dari yang kulihat.
Tapi memang kalau ngobrol jarang soal strategi di pinggir lapangan, aku nggak ngelihat sebegitu sering sih. Soalnya kan kau yang di lapangan bisa lebih nyata Iya, lebih luas. betul, iya. Erwan ngapain aja kan? Lebih baik duduknya Ngapain sih. aja. Oke. Apa lagi nih? Apalagi? Sejam lebih ini. Sejam lebih. Apalagi udah. ini berarti tim belum sampai. Sudah. Sudah Pak kemarin. Tapi kayaknya sekarang antara latihan Recovery mungkin kemarin ya. atau recovery dulu karena habis perjalanan jauh juga kan. Mungkin nanti baru bisa wawancara JP Selasa atau Rabu. Kamu udah tanya kan Mi, kemarin waktu lawan Bali itu kok dia senyum-senyum seneng banget itu, kamu nggak tanya gitu? Nah, aku nanya lebih ke ini sih. Sesuai atau ini expected tidak PSM sekarang ada di papan atas. Jawabannya dia ya maksudnya ini baru pertama kali saya di Liga Indonesia, saya belum mengetahui secara menyeluruh tim-tim lawan seperti apa. Saya senang pada pencapaian tim dan para pemain, tapi ini juga kompetisinya masih panjang. Bisa saja nanti misalnya PSM kalah 2 kali beruntun, tentu tidak saya inginkan, posisinya akan berubah. Soalnya sempat dimention gini, bagaimana tanggapannya digadang-gadang sebagai salah satu pelatih Belanda tersukses Di Liga Indonesia. sampai sejauh ini. Ya dia itu tadi, saya tidak mau terlalu cepat Mengambil kesimpulan. ya gitu. Aku tuh menyadari kayaknya dari beberapa statementnya Van Gastel ya, dia tuh bukan tipe pelatih yang gampang puas dengan performa pemainnya, bukan pelatih yang gampang puas dengan gaya permainan. Oke udah menang, di Bali tuh kayaknya kegembiraannya dia sebegitunya tuh karena bisa revenge dari 6-0 ke 3-1. Mungkin lebih ke itu sih. Mungkin dia menganggap Bali ini tim besar. Iya. Ya, karena dia kenal pelatihnya juga. Yoni Hansen, betul. Dia kenal pemain-pemainnya juga gitu Mungkin kan. alasannya lebih ke itu. Waktu pramusim dihabisin 6-0 dan harus diakui Razi juga. Kemarin Banyak yang iya, Pak. mengunderestimate Van Gastel sebelum liga dimulai karena uji coba yang Tidak jelek gitu ya? Iya, betul. Kecuali saya Mi. Oh, oke. Saya nggak pernah mengunderestimate Gastel gitu kan. Bahkan aku dengar ini, wah Van Gastel ini 6 musim aja udah ganti cabut tuh. Banyak itu aku dengerin. Iya makanya. Iya banyak yang ngomong gitu kan. Tapi nek saya itu justru malah seneng karena ada pelatih seperti ini gitu kan. Maksudnya ilmunya kan banyak kan. Iya. Dan dia kan bukan pelatih, maksudnya yang dari antah berantah dia pernah nangani tim Sama jelas. CV-nya jelas kan. Kalau itu kan nggak mungkin dipalsukan. Iya. Ya kan? Nggak mungkin dipalsukan itu di sana. Ya kan? Karena pertaruhan nama besar gitu. Terus kemarin waktu Kopong bilang itu kan Husda ini juga secara khusus memuji Van Gastel. Bahwasanya Van Gastel itu pelatih yang punya kredibilitas lah. Oke. Kamu pernah nanya nggak hubungannya Gastel dengan Malah belum tahu saya. Wistra? Iya. Iya. Ada maksudnya mereka kenal secara personal. kenal secara personal? Oh, Jadi, belum tahu sih. Kat- Nanti mungkin Kata si Kopong dari pengakuan Gustra Peter Lustra. bahwasanya Van Gastel ini dengan dengan Yustra ini satu angkatan. Waktu saat main bola dulu. Oh, seumuran kok kayaknya lebih tua Hustra. Mungkin gitu kan. Tapi kan waktu dia main Oh, mungkin pernah Gastel satu tim gitu. ya, bukan satu tim, maksudnya satu lapangan bareng lah gitu kan. Oh. Dan mungkin waktu ambil kepelatihan juga Lisensi bareng, gitu ya? kan. Dan katanya di sini juga tinggalnya di satu apartemen yang sama kok Mi. Ah, malah nggak tahu itu. Ya coba ditanya makanya. Dan mereka sering nongkrong bareng di kopi kelotok katanya. Terlalu intim kalau begitu, terlalu intim. Ya, kan sama-sama Belanda di sini gitu. Tapi menarik sih, nanti saya coba tanya. Maksudnya dia kenal siapa saja sebelum datang ke Indonesia, pelatih-pelatih mungkin dari Belanda yang Ya kan paling dia taunya kan ya si sekarang ini di Super League ada berapa pelatih Belanda? Johnny Jansen, Van Gastel, sama pelatihnya Persis. Dewa. Peter Drew sama Ian Kering. Cuma Peter Drew ini kan banyak di luar Belanda ya. oh karir kepelatihan. Iya, banyak di luar Belanda. Dia sering ke Singapura sama terakhir kan dia di Singapura sama Australia gitu kan. Berarti 4 ya? Wah, tapi yang benar-benar didatangkan langsung dari Belanda itu, jadi Belanda ini punya nama besar ya. Ya, Rickering sama Rick Ring sama Hustra, Johnny Jansen. Johnny Jansen sama si Hastel ini, mereka punya nama besar di sana. Oke. Rick Ring itu dulu sebelum job di Bali, di Dewa, Iya. dia itu adalah pelatih juniornya Akademi Ayak. Rick Ring ini dan Dewa itu
waktu ngambil recurring ini juga rekomendasinya dari KNVB juga. Bahwa ambil ini aja dari Ayak itu dan juga dari Ayak diambil. Menarik sih. Nanti bisa jadi. Dan Hustle itu kan rekam jejaknya udah Iya. oke lah. Benot gitu, salah satu legenda Benot. Breda. Apakah mereka kenal dengan 4 pelatih ini kan menarik Apa katanya. sering tektokan di luaran gitu. Ya, menang coy, Klatok coy ya. Jangan waktu dia Menang nih coy, ayo coy Klatok. habis menang di Bali ternyata ketemuan sama Johnny Jensen sama asistennya di setelah pertandingan nongkrong kan bisa Iya, Jimbaran ya. Nah, iya. Kejauhan ya kan. Dia kesif Jimbaran rame-rame bisa aja. Nah, iya, jadi kan apa ya namanya ada sisi lain lah Iya. dari apa ya nggak cuma pelatih mereka di sini kan nggak kerjanya cuma melatih kan melatih itu kan pagi sore toh. Butuh hiburan paling. Ya, setelah itu kan dia banyak waktunya. Hunting gado-gado Van Gastel. Enggak, kalau malam Pak Rotaman coy. Menang coy. Titik kumpul ditentukan dari kursi. Dan banyak pemain asing juga yang ternyata juga tinggal di satu tempat yang sama. Oh kalau itu ya kayaknya memang sengaja dari manajemen dibikin bubble gitu sih Pak. Siapa? Maksudnya PSM. PSM ya? Enggak, di luar PSM. Oh sama pemain tim lain. Iya, jadi pemain asingnya PSS itu satu tempat, satu apartemen dengan pemainnya PSBS dia. Di ini kan apartemen Balagan kan? Iya. Juga pemain-pemainnya PSIM ini yang asing ini juga. Oh, ada yang ngasih tahu, kayak di komentar tuh apa matchnya PSS Sleman di mana gitu daerah. Deket UII. Itu yang lokal. Itu bakal yang lokal. Kalau yang asing Asing tuh mereka nggak di mes. Nganjuran, di Nganjuran mana? Dulu saya sih Nggak pernah cocok wawancara sama ini, ya. Plado itu di Yarta, Presiden Yarta Palagan. Ya itu di situ. iya, Oh, di situ. Iya. Sultan Gaya tuh. Oh, iya betul di Iya, situ. iya, benar. Rata-rata di situ. Kata kopong loh Ya, ya. karena memang dia benar privat sih. Iya. Privat, ada Ya pola pokoknya pemain itu sekarang tuh pemain asingnya PSIM dapat mobil Pribadi. semua untuk akomodasi harian ya sama apa? pemain asing ya? Semua pemain asing. Mobilnya apa Mit? Mobil Brio. Tenang aneh. Brio kuning. Brio kuning. Gasel Brio kuning. Semua ada. Wah, seleranya Brio kuning asal. Gasel pakai Brio kuning serius. Ini promosi Honda ini. Iya, benda. Ayo taruh mobil ini. Beneran Pak Bio. Warna-warni. Apa ya? Iya, ada yang merah, putih, kuning. Yusaku merah. Ya, si kalau Yusaku kan orang Jepang, dia terbiasa dengan produk Jepang. Terus yang lain? Kenapa? Ya Ramos Iya dapat juga. Brio juga. Iya, semuanya Brio. Berarti nek latihan itu Brio tok kabeh. Iya di Mandala Krida di Yis tuh pokoknya Brio berjajar PSIM. Oh gitu. Pemain-pemain yang lain juga. Kalau ini nyebut merek banget nggak? Enggak apa-apa. Udah tahu orang-orang gitu. Ya pokoknya kalau pemain asing tuh kayaknya memang di kontraknya atau di klausulnya mereka dapat akomodasi untuk mobil juga. Kalau pemain lokal. Kalau Pendamping. lokal enggak. Bagi diri. Sendiri-sendiri. Di kontraknya. Reva tuh pakai Wuling ya, tim Wuling. 2 kali aku ngeliat dia pakai Wuling. Satu Wuling iRev, satunya Wuling Almas. Terus yang lain beda-beda. Beda. Warna-warna jaling. Oh berarti khusus pemain asing ini Brio semua. Dapat mobil semua. Bentuknya sama semua. Sama semua. Cuma warnanya beda. Beda-beda. Oh, tim Brio berarti. Iya. Oh, Iya benar, tapi benar Gasol kuning Brio. Kamu yang ngamati sampai segitunya Nggak loh. mati Pak. Oh. Saya tahu bahkan rentalnya mana kok. Wih. Iya tapi nggak usah di saya. Ya itu sih. Brio kuning itu bekas pakai. Aku tahu arahnya kemana. Oh berarti Hustle itu memang dikasih Brio ya? Iya sama. Pokoknya Hustle itu satu mobilnya sama Asisten. Oke. Nggak dikasih mobil. Enggak, pokoknya mereka sepaket itu kemana-mana bareng. Oh, bareng mereka. Iya. Bagi dua. Iya deket banget itu. Kayak tinggal bareng sih itu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak Kan apa-apa. rumahnya Iyar tuh gede rumahnya. Gede. Dan kayaknya Besar rumahnya tuh. Hustle tuh kesini nggak boyong keluarga. Nggak makanya. Bawa kok. Apa bawa ya nggak tahu. Bawa. Kata Liana itu dia punya teman baik. Betul. Oh ya update juga ini Ciliana udah berangkat ke US untuk yang fellowship itu. Oh berarti yang diundang ke Amerika ya? Yang salah satu Penghargaan tokoh perempuan Perempuan di dunia olahraga. Si ya di bidang olahraga. olahraga ya, luar biasa ini si Liana itu kan. Ya siapa tahu pulang-pulang dapat sponsor baru. Apple gitu ya. Tesla, sponsor Tesla. Mobilnya dari Brio ganti ke Tesla Cybertruck. Udah, Apalagi? udah. Banyak lantur Ya ya. terlalu ngantur ini. Oke, udah. Oke, sampai jumpa ya di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
joggers burning night. Dreams rise from the stands. Javelin draws the lines. Dark vision in his hands. Vital moves like fire. Mind of 1,000 ways. Sakura Ramos the wall. No one dares to break. Through the struggle, through the fight, we're chasing glory in the light. We are the Nagatai. The city holds its breath. Every match a war we face. Lancaster stands with pride, a leader full of grace. Through the struggle, through the fight,